Shalom jemaat sekalian. Shalom juga kepada anak sekolah minggu. Terima kasih telah membunyikan lonceng Natal di dalam hati kita semua untuk boleh mulai menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan Nats Advent yang ketiga. Dan penginjil Henry akan menyalakan lilin yang ketiga, lilin yang berwarna merah muda. Matius 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utuskanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah Nats Advent yang ketiga. Kita telah melihat lilin merah muda yang baru saja dinyalakan oleh penginjil Henry. Ada lilin yang melambangkan sukacita, yang melambangkan pertobatan dalam kita menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersukacita bersama. Sebelum kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, mari kita mendengarkan nats ajakan beribadah yang diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 yang berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Ya, kita selalu dapat berseru kepada Tuhan karena Dia adalah penyelamat kita, penghibur kita, pelindung kita. Mari kita katakan, Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keadilan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah suaramu dan pujilah Tuhan. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia bukan hanya ada di tengah kita, tetapi Dia menolong kita. Karena pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan kerendahan hati untuk memohon segala dosa, mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Penginjil Henry akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa, tapi sebelumnya mari kita dengarkan 1 Korintus 3 18-19. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat melalui dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab pada tertulis, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersama datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu saat ini dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami sudah melewati 1 minggu, dan kami mempunyai hari di mana kami bisa untuk beristirahat. Seperti hari Sabat yang disediakan Tuhan. Maka hari ini kami meninggalkan sejenak segala aktivitas kesibukan kami sehari-hari. Dan kami punya waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Berkumpul, beribadah, dan bersama-sama mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, saat kami datang ke hadapan-Mu, kami juga datang dengan satu kehidupan yang penuh dengan dosa, yang mungkin sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar kami sudah perbuat sepanjang 1 minggu ini. Karena itu ya Tuhan, di hadapan Engkau, dalam rumah-Mu ini, kami tidak mau menjadi seperti seorang Farisi dan ahli Taurat, tapi kami ingin menjadi seperti seorang pemungut cukai, yang dimana kami menyadari kami sesungguhnya tidak layak untuk ada di rumah-Mu. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami melihat di hadapan-Mu, walaupun kami adalah orang berdosa, Engkau menerima kami, bahkan Engkau mau mengampuni kami. Karena itulah saat ini Tuhan, kami datang dan kami juga memohon Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, supaya akhirnya segala yang kami kerjakan di dalam ibadah ini, setiap pujian kami, setiap kata-kata kami, pelayanan kami, akhirnya tidak terhalang oleh dosa-dosa kami, tetapi semuanya boleh menjadi satu korban bakaran yang harum di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dalam ibadah kami selanjutnya. Sekali lagi kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyucikan, mengampuni, dan mengasihi kami semua. Amin. Saat ini kita akan membaca berita anugerah. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil hari ini dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Yang berbunyi demikian,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sudah banyak mendapatkan broadcast tentang video di salah satu kota di Jawa Tengah yang jalanannya begitu gemerlap akan hiasan lampu-lampu Natal. Kelihatannya begitu indah dan terang gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin dunia ini bisa menjadi lebih terang, lebih indah lagi. Jika kita mau untuk menyinari dunia ini, jika kita mau untuk menjadi terang dunia, dan kita bersinar bagi sesama kita demi kemuliaan Tuhan. Mari dengan semangat untuk menyinari dunia ini dengan kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian, sinarilah. Tuhan, terang kasih-Mu bersinar di tengah kegelapan. Kita pun harus bersinar di tengah kegelapan. Tuhan, terang kasih-Mu bersinar di tengah kegelapan. Bersinar, Yesus terang dunia, sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran-Mu. Sinari kami, sinari kami, sinari
Kita mengucap syukur kita boleh belajar kembali firman Tuhan, dan pada siang hari ini penginjil Henry akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita nyanyikan pujian terbesar kasih. Mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya saat mulut kami sudah tidak berbicara, tapi telinga hati kami boleh tertuju kepada Tuhan, untuk mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan, juga sertai setiap kami ya Tuhan yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sepanjang bulan Desember ini, GKM Hosana membahas Kristus dari kitab Ibrani.
Minggu lalu sudah dibahas oleh Pendeta Antoni. Hari ini kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan dari kitab Ibrani. Kita akan mengeksposisinya. Kita akan membaca Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 4. Bagian ini yang akan menjadi dasar pembahasan firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang keempat. Nanti kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, seterusnya sampai ayat yang keempat. Surat kepada orang Ibrani, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sepintas ya dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, kita menemukan satu hal yang unik, bahwa kitab Ibrani ini tidak jelas, tidak diketahui siapa penulisnya. Dibandingkan dengan kitab-kitab atau surat-surat lain dalam Perjanjian Baru, biasanya ada nama penulisnya ya. Misalnya dari Paulus kepada siapa, di sini nggak ada. Oleh karena itu banyak ahli Alkitab berpendapat mencoba mencari tahu siapa yang menjadi penulis sesungguhnya dari kitab ini. Ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Apolos, ada yang bilang Barnabas dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi tidak ada orang yang bisa dengan jelas menyatakan siapa penulis dari kitab Ibrani ini. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang jelas di dalam kitab Ibrani ini ya. Penulisnya tidak jelas, dalam arti tidak diketahui, tetapi penerimanya itu semua ahli sepakat. Dan kalau kita membaca pun kita bisa yakin benar bahwa surat ini, kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Jadi walaupun penulisnya tidak diketahui dengan jelas, tapi kita bisa dengan jelas mengetahui penerimanya, pembaca daripada kitab Ibrani ini adalah orang-orang Yahudi Kristen. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita ingin mengerti, kita ingin memahami apa yang disampaikan oleh kitab Ibrani secara khusus pasal 1 ayat 1 sampai 4, kita perlu mengerti cara pikir, cara pandang daripada orang-orang Ibrani. Nah, satu hal yang bagi saya adalah penting untuk kita ketahui agar bisa memahami teks ini adalah cara pandang mereka tentang sejarah. Orang Yahudi mempunyai satu pandangan ya yang unik mengenai sejarah. Mereka melihat sejarah sebagai sebuah siklus yang berulang. Jadi sejarah bagi mereka adalah sebuah siklus yang berulang. Nah, ini agak berbeda dengan pandangan umum ya. Pandangan umum adalah sejarah itu dari titik A menuju titik Z. Dari titik awal menuju titik akhir. Orang Yahudi juga sebenarnya percaya akan hal ini, tapi mereka menambahkan pemahaman mereka tentang sejarah. Bahwa sejarah yang terjadi dari A ke Z itu ada siklus di dalamnya. Ada pengulangan-pengulangan yang terus terjadi di dalam sejarah tersebut, dalam perjalanan dari awal menuju kepada akhirnya. Hal ini terjadi ya, nyata di dalam kehidupan orang Israel. Mereka selalu melihat sesuatu, akan melihat sejarah di belakangnya. Apakah ini adalah pengulangan dari yang lalu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka.
Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya ya, di dalam Alkitab satu kali Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Jawaban daripada murid-muridnya adalah ada yang mengatakan, kamu ini Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi mereka mengidentifikasikan diri Tuhan Yesus dengan salah seorang nabi. Ya, karena memang cara pikirnya orang Ibrani, orang Yahudi demikian ya. Pengulangan sejarah. Kalau dulu ada nabi A, B, C, maka ke depan bisa lagi ada nabi. Tinggal yang mana aja ya, ini nabi A, nabi B, atau nabi C. Nah sehingga mereka melihat, waktu ditanya siapa? Aku ini. Kamu adalah Elia, Yeremia, atau salah satu dari nabi. Lalu pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem di Minggu Palem, dikatakan gemparlah seluruh kota itu. Dan orang bertanya-tanya, ya, berkata, siapakah orang ini? Dan orang-orang banyak itu kembali berkata, ya, menyahut, menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka selalu melihat sejarah akan berulang. Sejarah itu sebuah siklus. Dulu ada nabi, maka ke depan akan ada nabi-nabi yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, pandangan sejarah dari orang Israel ini ada plus minusnya ya. Plusnya apa? Ya mereka selalu dalam perjalanan hidup mereka akan selalu punya pengharapan. Sekarang mungkin lagi sulit, tapi mereka mempunyai keyakinan bahwa nanti Tuhan akan menolong. Sekarang tidak ada nabi, sekarang Allah tidak berbicara kepada mereka, tapi nanti Allah akan mengirimkan nabi, Allah akan kembali berbicara kepada mereka. Nah ini plusnya ya, mereka akan selalu punya pengharapan. Tapi ada minusnya juga. Nah secara khusus mengenai nabi, karena mereka percaya sejarah itu sebuah siklus, nabi pun sebuah siklus. Maka pada waktu mereka mengenal Yesus sebagai salah satu nabi, mereka akan menganggap Yesus itu sebagai nabi-nabi sama seperti nabi yang lainnya. Jadi sama saja seperti nabi yang lain, tidak ada bedanya. Dia adalah pengulangan dari salah satu nabi yang sudah pernah ada. Nah saya katakan minus hal ini kenapa Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lebih mendalami pemikiran orang Yahudi mengenai nabi. Orang-orang Yahudi mempunyai satu hierarki di dalam para nabi. Jadi mereka juga mempunyai nabi yang nomor 1, nabi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Bagi orang Yahudi, nabi yang paling besar, yang paling utama, yang paling hebat adalah Musa. Nah karena itulah ya kita lihat kalau di dalam jawaban para murid, para rasul dan orang-orang tadi, ada Elia, ada Yeremia, tapi tidak ada Musa. Karena bagi mereka memang itu satu hal yang tabu ya. Musa itu tidak tergantikan, tidak akan ada lagi yang seperti Musa. Nah kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, ini memang ada ayatnya, sehingga orang Israel berpikir demikian. Misal Ulangan pasal 34 ya, ayat 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya. Saya kasih warna merah ya. Jadi bisa disimpulkan kalimat itu, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa. Musa itu cuma satu-satunya yang seperti Musa. Karena dia sudah melakukan tanda dan mukjizat dan lain sebagainya ya, seperti yang dilakukan terhadap orang Mesir, seperti yang dia lakukan terhadap Firaun, yang kedahsyatannya dan lain sebagainya yang dia tunjukkan di depan orang Israel. Nah Musa itu tidak tergantikan, gak akan ada lagi yang seperti Musa. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Pada waktu orang melihat Yesus sebagai Musa, melihat Yesus sebagai nabi,
sebagai utusan Allah, sebagai juru bicara Allah. Mereka memang tahu ini nabi juga, utusan Allah. Tapi dia di bawah Musa. Dia adalah nabi, memang utusan Allah, tapi tidak seperti Musa. Karena Musa cuma satu, ya tidak tergantikan dalam kehebatannya dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini pemikiran orang Yahudi, orang Israel, ya, tentang sejarah, tentang para nabi secara khusus. Dengan latar belakang inilah, penulis Ibrani ini menulis kitab Ibrani kepada orang-orang Kristen Yahudi. Karena secara tidak langsung mau tidak mau, orang-orang Kristen Yahudi masih terbawa ya pemikiran mereka dari Yahudi tentang nabi, dan tentang Yesus dan lain sebagainya. Sehingga mereka menyamakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang biasa. Oleh karena itu penulis kitab Ibrani ingin menunjukkan Yesus ini berbeda loh. Memang dia sama, seorang nabi, seorang juru bicara Allah, menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia, tapi dia nggak sama persis juga seperti nabi-nabi yang lain. Dia bahkan lebih tinggi dari Musa. Bahkan di dalam ayat keempat, Ibrani 1 ayat keempat dikatakan, dia juga lebih tinggi dari malaikat. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian ya, kenapa tiba-tiba ya dia penulis Ibrani ini bicara dari nabi kepada malaikat. Nah kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, malaikat itu kan dari kata angelos ya, angel, bahasa Yunaninya, dan itu artinya adalah the messenger, pembawa pesan, pembawa berita. Jadi kalau dalam pemahaman penulis Ibrani ini, yang menjadi juru bicara Allah, menjadi pembawa pesan Allah kepada manusia itu bukan cuma nabi sebenarnya, tapi ada juga malaikat-malaikat. Nah di sini penulis Ibrani ingin menekankan, Yesus pun sama seperti nabi, tapi dia lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari Musa, bahkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang menyampaikan berita daripada Allah. Nah kemudian penulis kitab Ibrani menjelaskan ya, apa bedanya? Apa bedanya? Apa lebih baiknya, lebih tingginya Tuhan Yesus dibandingkan Musa dan para malaikat? Nah ada beberapa hal, ada 4 yang tertulis di sini Bapak Ibu sekalian. Kita melihat yang pertama dari Ibrani pasal 1 ayat kedua. Bagian yang A ya, ayat 2a. Kita coba lihat Alkitab, boleh saya bacakan kembali. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah ini sangat menarik sekali ya. Di dalam ayat 1 dikatakan apa? Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Di ayat kedua A dikatakan sekarang Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Jadi ada satu seperti kontras ya. Dulu nabi-nabi, sekarang anaknya. Nah padahal anaknya Yesus itu juga adalah nabi. Tapi kenapa ada satu kata khusus yang ditulis oleh penulis Ibrani, anaknya. Nah karena penulis ingin menekankan ya, bahwa dari semua nabi, dari semua malaikat, mereka semua itu adalah hamba. Mereka cuma pelayan daripada Tuhan. Tetapi Yesus, walaupun dia juga adalah juru bicara Allah, dia juga pembawa berita dari Allah, tapi statusnya Yesus ini sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang hamba, bukan seorang pelayan. Bahkan dikasih penjelasan, yang berhak menerima segala yang ada dari Allah Bapa. Artinya apa? Sorga itu adalah akan diwariskan kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah anak daripada Allah itu sendiri. Nah Musa siapa? Musa cuman pelayan, cuman hamba daripada Tuhan. Dia bukan anak. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Perbedaan ini ditekankan lagi oleh penulis Ibrani di dalam pasal yang ketiga. Di sana penulis Ibrani mengatakan, dan Musa memang setia, dia memang seorang nabi yang baik, juru bicara yang baik, pembawa pesan dari Allah yang baik dan setia dalam segenap rumah Allah.
tapi dia diingatkan kepada pembaca bahwa dia cuma sebagai seorang pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, di sini perbedaan yang pertama, Nabi dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sebagai anak, bukan sebagai hamba, bukan sebagai seorang pelayan. Lalu yang kedua, penulis Ibrani menyatakan ya, bedanya di mana walaupun dia sama-sama juru bicara Allah. Nah, Tuhan Yesus bedanya yang kedua adalah dalam natur dan kualitas. Ayat 2. Di sana dikatakan bahwa oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 2 ya, 2b mungkin di sana ya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi beda secara natur dan kualitasnya. Nabi, malaikat adalah ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Dia yang membuat akan dunia ini. Musa, Bapak Ibu sekalian, sebagai wakil daripada nabi-nabi di Israel ya. Semua orang menghormati Musa karena dia adalah orang yang pertama membangun rumah untuk Tuhan. Membangun tabernakel. Jauh sebelum ada bait Allah, Musa sudah membangun rumah untuk Allah di padang gurun. Sehingga mereka menghormati Musa. Nah, di sini penulis Ibrani kembali mengingatkan, Musa memang membangun rumah untuk Allah. Tapi lihat, Yesus itu lebih dari Musa. Dia menciptakan alam semesta ini. Bahkan dapat kita mengerti termasuk Musa dan termasuk juga para malaikat. Semua itu diciptakan oleh Yesus. Karena itu Yesus adalah juru bicara yang berbeda, yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada juru bicara Allah sebelumnya. Yang ketiga, di mana bedanya Tuhan Yesus dengan nabi dan juga para malaikat? Bedanya di dalam pesannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nabi-nabi dan malaikat menyampaikan pesan dari Allah. Menyampaikan pesan tentang Allah, memperkenalkan Allah kepada umat Israel. Tetapi Yesus bukan cuma menyampaikan pesan tentang Allah, mengenai diri Allah, tapi juga mewujudkan Allah di dalam dunia ini, mewujudkan Allah kepada manusia. Ibrani 1 ayat 3a ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus di sana digambarkan sebagai gambar wujud Allah. Jadi melalui Yesus Allah itu terwujud nyata. Kita bisa melihat Allah secara langsung. Kita dapat melihat Allah ya, orang-orang pada zaman Tuhan Yesus maksudnya ya. Jadi kalau para nabi bahkan termasuk Musa itu memberitakan tentang Allah, menyampaikan pesan dari Allah, tapi mereka tidak pernah bisa memberi lihat kepada orang Israel seperti apa Allah itu. Nah, tapi Yesus ini dia pembawa pesan, pembawa berita yang lebih baik. Bukan cuma menyampaikan tentang Allah, tapi dia mewujudkan Allah itu. Nah, hal ini bagaimana maksudnya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menyampaikan satu berita yang sempurna tentang Allah kepada manusia. Kita tahu para nabi menyampaikan banyak pesan, salah satunya adalah Allah itu kudus misalnya. Ya, Allah itu suci. Tetapi hal itu masih samar-samar, kurang jelas maksudnya seperti apa sih. Bahkan para nabi, orang-orang Israel menafsirkan, karena Allah itu suci, Allah itu kudus, maka semua yang berdosa itu tidak bisa dekat kepada Allah. Tidak diterima oleh Allah. Tidak boleh masuk ke dalam rumah Allah. Kenapa? Kalau tidak suci, kalau berdosa, tidak kudus, maka pasti akan langsung dihukum oleh Tuhan. Nah, ini ada satu kebenaran ya, tapi separuh, setengah-setengah. Nah, Tuhan Yesus mewujudkan dalam dunia ini dengan kelahirannya ke dalam dunia, seperti apa Allah itu sesungguhnya. Misalnya dalam hal Allah yang kudus, Allah yang suci. Bahwa sebenarnya dia
Allah yang kudus, tapi dia mau bergaul, dia bisa menerima orang-orang yang berdosa. Dia tidak menganggap dosa itu sebagai sebuah yang harus disingkirkan, yang harus dibuang, yang selalu harus dihukum. Tapi Yesus menunjukkan diri Allah seperti apa, yang semestinya bahwa Allah kudus tapi mengasihi manusia. Karena itulah Bapak Ibu sekalian ya, waktu bagian ini saya merenungkan ya, wah memang luar biasa ya Tuhan Yesus mewujudkan Allah dalam dunia ini. Dia menyampaikan pesan yang tidak seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama. Saya merenungkan misalnya kisah Natal ya. Bapak Ibu mungkin pernah bertanya, Yesus ini sebagai anak Allah, Allah yang besar, kenapa sih dia nggak lahir saja di tempat para raja, di istana, supaya orang bisa langsung melihat, oh ini adalah Yesus anak Allah. Kenapa dia justru memilih lahir di dalam kandang hewan, di palungan hewan, tempat makan hewan. Kadang saya pikir-pikir ini juga menarik sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa yang ingin Tuhan Yesus beritakan kepada kita? Apa yang Tuhan Yesus ingin beritakan kepada orang-orang Israel pada masa itu? Kenapa dia nggak lahir di tempat yang bagus? Supaya orang langsung melihat dia ini adalah memang anak Allah. Kenapa dia justru harus lahir di kandang, di tempat yang hina, di tempat yang kotor? Yang bahkan kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, di kandang itu kan pasti ada kotoran hewan ya. Tempatnya hewan. Tempat itu ada tempat yang najis, yang kotor. Yang bagi orang Yahudi, kalau mereka dari kandang hewan, mereka injek mungkin kotoran hewan, mereka itu nggak boleh ke bait Allah, nggak boleh ketemu Allah, nggak boleh melayani Allah, nggak boleh berdoa. Kenapa? Mereka dianggap najis, dianggap kotor, tidak kudus. Nah ini kenapa ya? Kadang saya berpikir Tuhan Yesus yang Allah maha kudus, maha besar dari sorga, lahirnya justru di tempat yang paling kotor, yang najis, yang sampai membuat orang Israel untuk berdoa, beribadah pun nggak bisa. Nah tentu di situ ada sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Saya memahami hal itu ya, kejadian itu bahwa apa? Tuhan itu kudus, tapi dia mengasihi orang berdosa. Sehingga dia rela hadir ke tempat yang paling kotor sekalipun, tempat yang paling rendah sekalipun, untuk dapat menolong kita orang-orang yang berdosa. Nah ini juga yang Tuhan Yesus tunjukkan pada waktu dia melayani orang-orang Israel. Bagi orang Israel, pemungut cukai, para pelacur adalah orang-orang yang harus disingkirkan, harus dibuang. Orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mewujudkan Allah. Dia justru berteman, dia justru makan di rumah Zakeus, dia bahkan mengampuni wanita yang ketahuan berzina dan lain sebagainya. Nah di situ Yesus ingin menunjukkan ya sebuah pesan yang lebih lengkap, sebuah pesan yang lebih sempurna tentang Allah. Allah kudus, tapi dia juga mengasihi manusia. Nah walaupun hal itu waktu itu sulit sekali dimengerti oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak bisa memahami hal itu ya. Bagi mereka Allah kudus, yang berdosa harus disingkirkan. Karena mereka memang masih mendapatkan pesan yang samar-samar. Tapi melalui kehadiran Tuhan Yesus, dia mewujudkan seperti apa Allah itu dalam dunia ini. Penulis Ibrani menekankan hal ini ya. Beda Yesus dengan nabi dan para malaikat. Nabi, malaikat sama menyampaikan pesan Allah, tapi mereka samar-samar, tidak jelas. Yesus pesannya sempurna, bahkan mewujudkan Allah dalam dunia ini sehingga kita bisa mengenal Allah dengan sebagaimana mestinya. Yang keempat, perbedaan yang dijelaskan oleh penulis Ibrani adalah perbedaan dalam karya. Nabi dan malaikat menyampaikan pesan dari Allah. Yesus juga sama menyampaikan pesan dari Allah, tapi dia bukan cuma menyampaikan pesan, dia juga melakukan penyucian dosa. Ibrani 1 ayat 3b.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus bukan cuma jadi juru bicara penyampai pesan, tapi dia juga melakukan penyucian dosa. Nah ini beda. Musa tidak bisa melakukan hal ini. Para malaikat tidak bisa melakukan penyucian dosa, tidak bisa mengampuni dosa. Tapi Tuhan Yesus bisa. Karena itulah dia adalah seorang juru bicara yang lebih baik, lebih tinggi, lebih utama daripada para nabi dan bahkan para malaikat. Nah ini hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang penulis Ibrani ingin sampaikan kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Bahwa Yesus bukanlah seorang nabi yang biasa. Dia memang seorang nabi tapi bahkan dia lebih tinggi dari Musa. Yang kedua, penulis kitab Ibrani ingin menyampaikan kepada pembacanya waktu itu bahwa Yesus adalah finalitas dan kegenapan dari semua pemberitaan nabi dan perjanjian lama. Jadi selain Yesus itu bukan nabi yang biasa, yang kedua ia ingin menyampaikan bahwa Yesus ini adalah nabi yang terakhir dan juga penyampai pesan yang terakhir dari Allah. Penyampai pesan yang terakhir yang menggenapi semua pesan yang ada di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, penulis Ibrani ingin mengatakan apa? Semua pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi yang dulu sekarang sudah lengkap melalui Tuhan Yesus. Kita tidak perlu lagi menunggu atau mencari pesan-pesan dari Allah. Semua sudah komplit di dalam Tuhan Yesus. Semua sudah sempurna. Kan itu sudah cukup ya. Tidak ada lagi nabi, tidak akan ada lagi pewahyuan. Jadi kita diminta untuk stop. Mengulang siklus, mengulang sejarah, mengulang wahyu dari nabi-nabi. Stop, jadi siklus itu sudah berhenti. Dulu memang ada siklusnya, tapi setelah kelahiran Tuhan Yesus semua sudah berhenti. Karena dia wahyu Allah yang sempurna, nabi yang sempurna. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-3b, penulis Ibrani coba menekankan hal ini, ya karya Yesus ini, bahwa dia sebagai nabi dan juga wahyu Allah yang terakhir. Menarik sekali di dalam Ibrani 1 ayat 3b dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ya, jadi semua tugas sudah selesai dan Tuhan Yesus digambarkan seperti ya sudah selesai pekerjaannya semua itu ya. Pekerjaan dari Allah selesai sehingga dia bisa duduk, bisa beristirahat, bisa melakukan sabat. Seperti pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 dia beristirahat. Nah Tuhan Yesus pun digambarkan demikian ya. Dia setelah mengadakan penyucian dosa, dia sekarang duduk, dalam arti dia beristirahat. Tentu bukan dalam arti dia ini bersantai-santai atau selama ini dia kerja dia capek, bukan ya. Tapi apa? Bahwa pekerjaannya itu sudah selesai. Yang Allah ingin kerjakan dalam hidup manusia, di dalam sejarah manusia itu sudah selesai. Karena itu dia duduk, dia beristirahat. Ibrani pasal 10 menjelaskannya ya lebih jauh. Perbandingannya ayat 11 dan 12 ya. Ibrani 10 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah di sini ada kontras ya, digambarkan Yesus dengan imam-imam besar yang lainnya. Imam besar yang lain tiap-tiap hari melakukan pelayanannya berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Jadi setiap hari imam-imam di Bait Allah di dalam zaman perjanjian lama itu memang mempersembahkan korban. Ya kenapa? Karena memang korbannya itu tidak bisa menghapuskan dosa ya. Jadi
sekali dihapuskan, itu nggak cukup, masih berdosa lagi, nggak cukup menghapus dosa. Jadi berulang-ulang. Nah, dikontraskan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia satu kali saja mempersembahkan korban dan semua selesai, sehingga dia duduk ya. Jadi satu kali Tuhan Yesus mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri di atas kayu salib, selesai, semua itu selesai. Nah, ini menandakan apa Bapak Ibu sekalian ya? Bahwa melalui Tuhan Yesus, karyanya di dalam dunia ini, maka semua yang Allah ingin sampaikan, semua pekerjaan yang Allah ingin lakukan di dalam hidup manusia itu sudah selesai, sudah beres, sudah cukup, sudah sempurna. Karena itulah tidak lagi diperlukan nabi-nabi yang lain, tidak lagi diperlukan wahyu-wahyu yang lain. Semua sudah genap, semua sudah selesai, semua sudah sempurna. Nah, ini hal yang kedua ya, yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani kepada pembacanya pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya firman Tuhan bukan cuma berbicara ya pada masa yang lampau kepada orang-orang percaya di zaman itu. Tapi firman Tuhan juga berbicara kepada kita. Dan dari kebenaran ini yang sudah kita bahas, apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kita? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Ada dua hal yang saya renungkan Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita tarik sebagai aplikasi dalam hidup kita dari Ibrani 1 ayat 1 sampai ke 4 ini. Yang pertama adalah mari kita sebagai orang-orang yang sudah Kristen, yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, marilah kita setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita setia. Kenapa kita perlu setia? Karena tadi penulis Ibrani sudah jelaskan kepada kita. Yesus ini adalah pewahyuan dari Allah, nabi dari Allah, penyampai pesan. Dan dia bukan seorang nabi yang biasa. Dia seorang anak, dia Allah, dia yang menciptakan, dia yang menyucikan kita dari dosa dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa kita sebagai orang Kristen selama ini mengikut Tuhan itu sudah benar ya. Mengikut nabi yang benar. Mengikut Tuhan yang benar. Karena dia memang adalah utusan dari Allah yang sempurna. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen setia dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mengikut jalur yang benar. Sudah menyembah Allah yang benar. Sudah percaya kepada nabi Allah yang benar. Yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu mungkin dalam hidup kita ya, kita mengalami begitu banyak pergumulan hidup, duka cita, kesulitan dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Jangan gantikan kemuliaan yang sudah sangat besar kita miliki dalam Yesus dengan kemuliaan yang lain ya. Kadang saya kadang berbicara juga dengan orang-orang ya, beberapa yang pindah agama ya. Saya kadang merasa lucu juga mereka. Kenapa pindah agama? Karena mungkin saya waktu jadi Kristen mengikut Yesus sulit dapat jodoh gitu ya. Saya sulit dapat pekerjaan atau saya di pekerjaan diperlakukan begini oleh karena saya Kristen. Sehingga supaya saya bisa hidup dalam dunia ini punya pasangan hidup, ya saya nggak apa-apa. Saya nggak usah menjadi Kristen lagi, saya mengganti menjadi agama yang lain. Bahkan umatnya di dalam agama yang lain lebih enak katanya ini dan itu alasannya ya. Nah bagi saya Bapak Ibu sekalian ini adalah orang Kristen yang belum memiliki pemahaman yang benar, yang tepat tentang Yesus, tentang Tuhan yang selama ini dia ikuti ya. Dia menukarkan kehidupan di sorga dengan kesenangan yang fana di dalam dunia. Oleh karena itu biarlah kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menyembah, mengikut Yesus, dalam kesulitan apapun dalam dunia ini kita berusaha untuk setia ya. Karena ini sudah zaman akhir, kita percaya tidak lama lagi ya kita juga akan bersama dengan Tuhan dipermuliakan dan hidup di dalam sorga yang menjadi kerajaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ini yang pertama, mari kita setia menjadi pengikut daripada Tuhan. Yang kedua, dari berita yang disampaikan penulis Ibrani kepada jemaat pada waktu kita juga bisa belajar bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan,
sebagai orang yang mendengar berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita perlu terus mendengar suaranya, dan bahkan bukan cuma mendengar, tapi kita juga mentaati apa yang dia sampaikan, apa yang Tuhan Yesus sudah beritakan kepada kita selama dia ada di dalam dunia ini. Nah, hal ini bisa begitu banyak hal Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa aplikasikan dalam diri kita masing-masing ya. Apa yang kita mengerti, yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Paling gampang misalnya, kita ingat banyak sekali perkataan Tuhan Yesus, kamu mau jadi muridku, harus pikul salib ya. Jangan jadi pengikutku cuma mau enak saja, ada salib yang kita harus pikul. Nah, salibnya apa ya? Setiap orang bisa berbeda-beda ya. Mungkin kita diminta Tuhan mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita, melakukan yang baik kepada sesama kita. Nah, pada waktu kita melakukannya itu artinya kita mendengar akan berita, mendengar akan suara Allah yang sudah disampaikan kepada kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Dari kitab Ibrani ini kita belajar, Yesus adalah utusan Allah, nabi Allah, juru bicara Allah yang sempurna, yang lebih baik daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Karena itu jangan tunggu ada nabi-nabi yang lain. Atau jangan percaya kalau ada nabi lain yang bilang dia adalah nabi yang lebih terakhir dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan sudah memberitakan tidak ada lagi nabi yang lain. Wahyu itu sudah sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang berbicara kepada umat-Mu. Engkau berbicara untuk membuat kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Kalau zaman dahulu Engkau sudah berbicara melalui para nabi, dalam perjanjian baru Engkau berbicara melalui anak-Mu sendiri Tuhan Yesus. Dan pada zaman ini kami percaya Engkau pun masih berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah tertulis, melalui suara, melalui pemberitaan dari para nabi maupun daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebagai umat Tuhan pun kami tiap minggu, bahkan setiap hari kami bisa belajar firman Tuhan untuk mengerti akan pesan, akan apa yang Engkau ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hati, pikiran kami sungguh terarah dan punya satu kerinduan untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Terima kasih kepada penginjil Henry yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Dan kita bisa juga menyampaikan persembahan Natal melalui amplop yang telah tersedia di kursi-kursi yang di sekitar kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Kami telah merasakannya dan menikmatinya ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan, perluasan kerajaan-Mu Tuhan, dan kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa memohon perlindungan Tuhan atas negeri kita Indonesia terhadap ancaman bencana gempa di berbagai daerah Jawa Barat, maupun juga ancaman teror bom menjelang Natal dan akhir tahun di berbagai wilayah. Mari kita buka suara kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan bagi negeri kami Tuhan. Dan secara khusus untuk Provinsi Jawa Barat Tuhan, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan yang pimpin dan lindungi kami ya Tuhan dari ancaman berbagai gempa yang mungkin saja terjadi Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami semua ya Tuhan. Dan juga untuk korban gempa, kiranya ya Tuhan yang pimpin dan juga memberikan kekuatan penghiburan Tuhan. Tuhan tolong juga lindungi kami Tuhan di masa-masa Natal dan Tahun Baru, di mana ada ancaman bom dan juga berusaha terjadi bom, yang kiranya Tuhan yang pimpin dan lindungi kami juga Tuhan, dan Engkau yang menyertai dan memberkati kami dan lindungi kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Yesus sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Setelah kita berjumpa Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, kini tiba saatnya kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan yang sudah kita dengar, dan marilah kita juga menyebarkan ke orang-orang di sekeliling kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan sinarilah sekelilingmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan jadilah pembawa damai bagi dunia ini. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum warta dibacakan, apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Bisa bangkit berdiri? Tidak ada ya? Oke, warta pertama, kita berduka cita bersama. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga Ibu Sujiati, 91 tahun pada hari Senin. Almarhumah adalah ibu dari Bapak Heru Kiswanto. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Selasa 6 Desember di Kerkhof Cimahi. Dan
juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Erna Boru Butar-Butar 88 tahun pada hari Rabu 7 Desember 2022. Almarhumah adalah ibu dari Dr. Asima Manurung. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Kamis 8 Desember di Lumban Manurung, Porsea, Tobasa. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Hosana mengucapkan turut berduka cita kepada Pak Heru dan Dr. Asima. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kedua, baptis dewasa, CD dan atestasi masuk dan baptis anak pada minggu depan yang dilayani oleh Pendeta Chandra. Mohon jemaat mendukung dalam doa. Yang peserta atestasi sebagai berikut: baptis dewasa di KU2, Cleo Ibawayana, Fabian Renaldi, Kenny Rian Tupu, Rachel Jessica Sinurat. Dan atestasi masuk di KU2, Anggrek Siswa Usman dari GTM NIPA Makassar, Francisca Nina Ardini Banurea dari GKPPD Meban, dan Sutresno Setiawan Lasarus dari GKI Cimahi Bandung. Dan kemudian untuk baptis anak di KU2, Sisilia Budiman, anak dari Bapak Hendra Budiman dan Ibu Alvina, Jonathan Alexander Pranat Jaya dari anak dari Krishna Pranat Jaya dan Ibu Sylvia. Dan kemudian yang terakhir untuk ibadah Natal dan malam Natal yang diadakan malam Natal pada tanggal 24 sore jam 4 sekali saja, dan kemudian ibadah Natal 3 kali pada tanggal 25 hari Minggunya jam 7, jam 9.30 dan jam 4 sore. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendaftaran telah dibuka pada hari ini dengan kapasitas 300 orang untuk masing-masing ibadah. Jemaat bisa langsung mendaftar melalui ArtNet ataupun pada tata usaha gereja. Yang kedua, jemaat yang datang harus dengan tubuh yang sehat dan mengikuti protokol kesehatan selama ibadah. Yang ketiga, jemaat yang membawa kendaraan roda 4 diimbau tidak parkir di gereja. Kemudian jemaat dimohon juga untuk tidak membawa ransel dan tas yang berukuran besar ya. Jadi jangan bawa ransel ataupun tas yang besar, tapi kalau kepepet sekali ya mungkin harus dititip di pos satpam depan. Kemudian dress code untuk ibadah Natal adalah pakaian adat atau baju daerah ataupun baju batik. Mari kita bersama mempersiapkan hati merayakan kelahiran Kristus Yesus. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Tetap sehat, tetap kuat, tetap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.